kasih-Mu ke dalam hatiku. Arahkanlah tuturku pada saudaraku. Jauhkanlah dendam, sengketa permusuhan, ciptakan perdamaian. Jauhkan yang jahat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini kita boleh dipersatukan di dalam kasih setia Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh berkesempatan untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita di hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa ini adalah nyanyian Musa yang kembali dinyanyikan, yang menyatakan satu kemenangan besar, kemenangan yang ajaib dari segala pekerjaan Tuhan. Saudara, kita yang menyembah Tuhan yang perkasa, yang kita hidupi, yang kita imani bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, maka kita mau masuk di dalam panggilannya. Dan nubuatan ini akan terjadi. Kita imani itu. Amin saudara. Karena itu mari kita meyakini kuasa itu telah diberikan kepada kita. Supaya kita sebagai pengikut Yesus itu boleh mengalahkan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa jahat dari apapun yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana saudara kita mengimani bahwasanya Tuhan kita yang hidup itu menepati janjinya. Dan ayat ini memberikan pengharapan kepada kita agar kita yang mudah dimanipulasi iblis itu tidak mudah tergoda saudara dengan bujukan rayuan daripada iblis. Karena itu mari kita bangkit. Dengan semangat yang baru dan dengan sukacita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak takut untuk menjalani kehidupan kita. Kita dengan keyakinan yang pasti bersama-sama untuk menghadapi apapun yang terjadi, termasuk kuasa kegelapan. Yang terkadang masih ada orang-orang yang sudah berpendidikan tapi masih percaya dengan orang-orang yang mengandalkan hal-hal yang kita pikir itu hal yang tidak mungkin. Masih mengandalkan kuasa-kuasa jahat. Hanya karena demi cinta, jabatan, uang yang banyak. Karena itu saudara, hari ini kita dipanggil untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan. Untuk mau menghidupi bahwa kuasa Allah di dalam nama Yesus itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Nah, kembali saudara, percayakah kita bahwa kita sudah diberi kuasa? Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi rasa kekhawatiran, apakah kita harus datang ke rumah pendeta atau minta pintu gereja dibukakan supaya kita boleh berdoa di gereja? Di mana saja saudara, kita boleh memohon kuasa Tuhan untuk tetap hadir di dalam kehidupan kita.
Karena kita juga dimampukan untuk mengusir kuasa-kuasa jahat, mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan kita sudah memberikan kuasa itu. Ini yang memberikan kekuatan baru kepada kita supaya kita boleh percaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sempurna. Dalam Mazmur 19 ayat 8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, dan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Karena itu saudara, carilah Tuhan di dalam hidup kita. Di setiap langkah, di dalam setiap gerak kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Yang berarti kita mau hidup dan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Memang saudara tidak mudah untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan di tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terlebih saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu ini, kita boleh melihat pada masa itu umat Kristen sedang menghadapi para pengikut Yesus banyak menghadapi penganiayaan. Dan mereka diancam, persekutuan mereka terancam, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya. Karena itu melalui Rasul Yohanes, Tuhan menguatkan iman percaya orang-orang yang percaya kepada Yesus agar mereka jangan takut dan boleh tetap percaya akan janji Tuhan yang akan senantiasa menjaga mereka. Sebab setiap orang yang setia, dia akan beroleh kemenangan. Dengan tangannya yang ajaib, Tuhan akan menjaga kita. Dia akan memampukan semua orang percaya untuk menghadapi apapun tantangan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika kita percaya, mujizat itu nyata. Ketika kita percaya saudara, maka akan banyak hal-hal yang luar biasa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita yang kita sendiri. Kenapa bisa ya? Semua itu karena kebaikan Tuhan yang memampukan kita. Karena itu tetaplah saudara hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalam panggilannya kita akan boleh tetap berjuang. Kita akan boleh tetap berdiri kokoh betapapun dahsyatnya penderitaan yang kita hadapi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang dengan sukacita yang indah karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami, agar kami boleh lagi Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam panggilan-Mu, agar kami tidak lagi takut untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan tetap mengandalkan nama Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kami juga Engkau mampukan untuk dapat memberitakan kuasa-Mu yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sebagai pengikut Kristus boleh senantiasa menyatakan segala kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Berkati kami semuanya Tuhan, para umat-Mu, tambahkan kami kesehatan, berikan kekuatan yang baru untuk kami dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh melakukan segala kegiatan kami dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan bagi sahabat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berharap akan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikannya kekuatan yang baru untuk berjuang melawan segala sakit penyakitnya dan memberkati setiap pengobatan yang diberikan kepada saudara kami sehingga mereka beroleh kesembuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan itu boleh hadir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku Kristus yang menyatakan kuasa Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Kasihani kami Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Jauhkan yang